Tapi Sanam kau itu beruntung ya. Kalau tidak, kau pasti tidak akan cocok untuk Tuan Ahil. Kau menemukan orang yang terbaik di dunia. Jika dia menjadi milikku, aku tidak akan melepaskannya dari pandanganku. Aku sangat tergiur. Dan kau hanya mencoba untuk menemukan alasan untuk bisa melawannya. Jadi berhentilah menjadi bijaksana dan mencoba untuk menjadi baik untuknya. Ya Allah, Astaga, apa yang terjadi? Ada apa denganmu? tanganku, tanganku sakit sekali. Biar aku lihat. Apakah kau terluka sebelumnya? Tidak, Latif. Bagaimana kau bisa memar kalau tidak terluka sebelumnya? Aku tidak tahu, tapi aduh sakitnya. Ya ampun, bagaimana ini bisa terjadi? Aku juga tidak tahu, Latif. Ini bukan untuk pertama kalinya. Ini terjadi padaku sejak kecil. Aku mendapatkan tanda di lenganku, punggung, atau juga kakiku. Itu biasa dan menyakitkan. Aku tidak terluka dan masih mendapatkan tanda ini. Kelihatannya aku mendapatkan tanda cedera ini dari orang lain. Atau kalau seseorang terluka, aku kesakitan. Ya Tuhan, kau harus konsultasi dengan dokter. Untuk saat ini, aku akan menaruh es di atasnya ya. Tunggu sebentar, aku akan ambilkan. Sanam dan Seher. Aduh, Sekarang bagaimana? sudah agak baikan. Terima kasih. Eh, tahan sebentar ya. Oh, tidak. Masya Allah. Mereka itu pasangan yang indah. Dan ya, kalau dilihat-lihat kau itu mirip dengan ibumu ya. Hmm, kau pasti merindukan mereka kan? Em, aku sangat rindu pada mereka. Dan aku juga tidak punya banyak kenangan dengan mereka. Aku masih kecil waktu mereka meninggal. Apapun yang nenek ceritakan tentang orang tuaku, sangat berarti bagiku. Apa kau tahu? Sejak aku datang ke Bhopal, aku merasa bahwa aku lebih dekat dengan masa lalu orang tuaku. Mereka kan berasal dari Bhopal. Aku merasa kalau aku berupaya menemukan cerita tentang mereka, aku bisa berhasil menemukan jawaban atas semuanya. Sana masih penasaran tentang kedua orang tuanya. Mulai sekarang aku harus lebih berhati-hati lagi. Sanam adalah penghambat untukku. Halo Rehan? Apa mereka sudah sampai? Aku meminta mereka untuk menunggu di dekat rumah. Ya, di sini ada orang. Kupikir mereka orang lain. Oh ya Rehan, terima kasih banyak ya. Kau tidak harus berterima kasih pada teman. Kau dapat menanyakan apapun tanpa rasa takut padaku. Dan Sanam, aku harap kau menemukan segala sesuatu tentang orang tuamu. Kau tidak tahu kan, kau sudah sangat membantuku. Oh ya Rehan, aku akan bicara denganmu nanti ya. Aku akan menemui orang itu. Halo, Assalamualaikum.
Kenalkan, namaku Sanam. Rehan sudah bicara banyak tentangmu. Aku Putri Asad Ahmed Khan dan Zoya Ahmad Khan. Rehan mengatakan kalau kau tahu tentang orang tuaku. Kau pernah bertemu dengan mereka? Ini adalah keajaiban. Kau sama seperti ibumu. Ya, aku tahu mereka. Apapun yang dilakukan orang bisa saja dilupakan. Tapi kau tidak bisa melupakan cara mereka membuatmu punya rasa. Ibumu memiliki hati emas. Dan ibumu benar-benar orang yang baik hati. Kau beruntung punya ibu seperti dia. Oh ya, apa Bapak tahu di mana mereka tinggal? Bisa tunjukkan padaku? Mereka dulu tinggal di sini. Mereka punya bungalow yang besar, seperti istana. Apa Bapak ingat lokasi rumah mereka di mana mereka tinggal? Di sana. Itu kan rumah Nyonya Ibrahim. Maaf, apa Bapak yakin mereka dulu tinggal di sini? Rumah mereka sebesar ini, Sanam. Mungkin yang itu. Sebenarnya ada perubahan dalam beberapa tahun ini. Rumahnya juga sudah direnovasi dan sulit untuk mengenalinya kembali. Oh ya Kak, dia juga punya memori buruk. Kakek ini memang sudah tua. Tapi aku tidak bisa melupakan kejadian itu ketika orang tuamu meninggal dunia. Iya, Pak. Semoga kejadian seperti itu tidak terulang. Nenekku cerita padaku kalau mereka meninggal karena kecelakaan. Tidak, Sanam. Mereka meninggal bukan karena kecelakaan. Apa? Lalu karena apa? Itu kejadian yang mengerikan. Masih ada ketakutan di dalam diriku. Aku yakin kakekku pelupa Kak. Kakekmu ini masih ingat semuanya. Sanam, percayalah, aku mengatakan yang sebenarnya. Mereka meninggal bukan kecelakaan lalu lintas. Itu semua direncanakan. Sepertinya mereka meninggal dijebak oleh seseorang. Dijebak? Bagaimana mungkin? Orang tuaku meninggal bukan karena kecelakaan. Dengan siapa Sanam bicara? Sudah kakek, sudah. Kakak sudah membuang waktumu saja. Kakak jangan percaya pada kakekku. Kakekku itu pelupa. Ayo kakek. Tunggu dulu sebentar. Aku masih bicara. Apa dia bilang? Bagaimana mungkin? Orang tuaku meninggal bukan karena kecelakaan, tapi karena dijebak. Pak Supir, coba kau lihat. Sanam bicara dengan siapa? Siapa yang bersama dengannya? Tentu Nyonya. Ya Tuhan, untung kau ada di sini. Tolong bawakan ini sana. Aduh, berat sekali. Apa ada... Aku hampir tidak bisa berjalan karena terlalu banyak yang aku bawa tadi. Untung saja kau datang. Sanam bersama Rasia. Dan keduanya pulang. Rahasia! Rahasia! Agak apa Belorani? Kelihatannya kau marah sekali. Ikut denganku. Aduh, Ayo ya cepat. ampun, ada apa ini? Ayo ikut. Ada apa? Tunggu dulu, ada masalah apa ini? Beritahu aku dulu. Ayo ikut. Apa kau tidak tahu kalau aku terus mengawasimu? Iya, bagaimana kau bisa bilang begitu? Bagaimana kau bisa memata-matai aku? Bahkan kau tidak mungkin bisa. Aku bisa saja membuatmu mati.
Apa kau bilang? Aku tidak perlu mata untuk bisa memata-mataimu, Rasia. Perasaanku sudah cukup dari segalanya. Sekarang aku baru tahu bahwa kaulah penipu itu. Kau yang sudah memberitahu pada Sanam tentang semuanya. Ya ampun, Bilorani. Bagaimana kau bisa bicara seperti itu Aku padaku? tahu kau Rasia. Dan kau tidak usah menyangkal lagi. Tapi kau salah. Tidak semuanya. Aku peringatkan sekali lagi. Jangan pernah kau mencoba untuk melawanku, Rasia. Dan sekarang kau mencoba untuk memerasku tentang masa laluku. Tapi Rasia, aku tidak peduli lagi tentang hal itu. Kau mengerti kan? Ikut denganku sekarang. Bilorani, dengarkan Ikut aku denganku. dulu. Bilorani, kemana kau akan membawaku? Tolong percayalah pada aku. Aku tidak pernah melakukan hal seperti itu. Bukan aku Keluar kau dari pelakunya. Nyonya besar. Semua orang sedang melihat kita. Tolong jangan lakukan ini. Tolong jangan lakukan ini padaku. Jangan mengusir aku. Percayalah padaku. Aku bersumpah demi Tuhan. Aku tidak akan melawanmu. Aku tidak akan pernah melawanmu lagi. Cukup, Rasia. Aku tidak percaya padamu lagi. Kau sudah berbohong padaku. Jangan lakukan ini padaku. Jangan lakukan ini. Sekarang pergilah. Aku Aku tidak tidak melakukan mengerti. apa-apa. Aku sudah menyuruhmu keluar dari sini. Pergi. Ya Allah, dia botak. Tidak ada rambut di kepala. Nyonya besar. Ya Allah, Rasia. Apakah kau memang sudah setua ini? Nyonya besar, jangan lakukan ini. Jangan mengusir aku keluar dari rumah ini. Orang-orang semua sedang melihat. Aku tidak mau Tolonglah mendengarmu. aku, tolong. Keluar dari Aku tidak rumahku. melakukan apa-apa. Dan jangan pernah kembali lagi. Kembali saja ke tempat asalmu dulu. Karena aku sudah kecewa padamu, Rasia. Nyonya besar, jangan lakukan ini. Keluar. Nyonya besar, Nyonya besar. Haya, jika kau ingin nenekmu sembuh, kau harus tetap bahagia. Kau harus tetap tersenyum. Tersenyum terus. Coba lagi. Berikan nenekmu senyuman yang sangat indah. Senyuman yang sangat indah. Kau mengerti maksudku? Dan kemudian, lihat keajaiban. Oke? Nenek jangan khawatir. Aku baik-baik saja. Lihat, aku tersenyum, Nek. Ya Allah, kau lihat tangan nenek. Nenek menggerakkan tangannya. Rahat, kami berdua melihat tangan nenek bergerak. Mereka meninggal bukan kecelakaan lalu lintas. Semua ini direncanakan.
pasti ada sesuatu yang bisa membantuku lebih banyak tahu tentang orang tuaku. Apa yang terjadi? Tidak ada. Kalau begitu, kenapa kau menangis? Seperti yang kubilang, tidak ada. Selain itu, kenapa kau bertanya? Aku adalah suamimu, kan? Sanam, Sanam, Aku tahu sesuatu yang menyedihkan tentang orang tuaku. menyedihkan. Aku tidak tahu apa itu benar atau tidak. Tapi kalau itu benar, apa yang terjadi pada orang tuaku benar-benar tragis. Apa itu? Apa? Nenekku mengatakan padaku, kalau orang tuaku meninggal dalam kecelakaan. Tapi hari ini, ada orang tua yang mengatakan pada aku, kalau mereka tidak meninggal karena kecelakaan. Mereka terkena jebakan seseorang. Apa? Kau tahu, hari ini hari ulang tahun ibuku. Dan aku punya berita sedih seperti ini tentang dia. Kenapa aku harus berbagi semua ini denganmu? Kau melakukan pekerjaan besar, Faiz. Dan setidaknya, aku lihat Hayam merasa senang. Karahat, sebenarnya apa yang aku lakukan adalah lompatan kecil dalam gelap. Aku tidak tahu Haya akan melakukan semua yang aku minta. Aku merasa seperti melakukan sesuatu yang baik untuknya. Faiz, aku ingin memberitahumu sesuatu. Apa itu? Tunggu sebentar, Kak. Ponselku berdering. Aku mohon, Karahat. Halo? Aku tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Aku belum melihat seorang wanita seperti dia di Mumbai. Apa? Kau bilang kau ingin bertemu dengannya? Akan kukenalkan padamu. Insya Allah, ketika aku datang ke sana nanti ya. Kau harus membawa barang-barangnya juga bersama denganku. Jadi mulai sekarang kau harus berlatih. Kau dengar? Iya. Sampai jumpa. Sama-sama. Faiz, Karahat, aku mohon maafkan aku. Aku tidak seharusnya mendengar percakapanmu tadi. Tapi apa itu benar? Maksudku, apa kau sedang jatuh cinta, Faiz? kau mengecewakanku. Apa maksudmu? Kupikir kau mengerti aku dengan baik, tapi ternyata kau tidak mengerti aku. Kupikir kau menyadari tentang perasaanku. Karena kau selalu mengerti semua apa yang ada dalam pikiranku. Lalu,
Bagaimana kau bisa melewatkannya? Aku hanya tergila-gila padanya. Aku benar-benar menyukainya. Siapa? Hah? Siapa yang kau bicarakan? Orang yang tidak menyadari dunia, tapi menyadari perasaanmu begitu dia melihatmu. Orang yang tidak mengatakan apa-apa, tapi mengungkapkan segala sesuatu melalui pandangan matanya. Dia tidak bisa mendengar apa-apa, tapi dia menyadari perasaanmu. Haya. Dia Haya, Karahat. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya. Jangan pernah berpikir bahwa aku akan mempermainkan cintanya. Aku bersungguh-sungguh, Kak. Aku akan menikahinya. Pak supir! Siapa ini? Siapa ini? Lepaskan kakiku! Lepaskan! Nyonya besar, jangan lakukan ini padaku. Jangan usir aku dari rumah ini. Tolong percayalah padaku. Aku tidak melakukan apa-apa padamu. Aku tidak melakukannya. Aku melakukan semua yang kau minta. Maafkan aku, Nyonya besar. Aku akan melakukan apapun yang kau inginkan dariku. Allah sudah mengambil semuanya dariku. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi. Kau sudah banyak membantuku. Tolong jangan usir aku dari sini, Nyonya besar, jangan. Tolong biarkan aku di sini. Biarkan aku kembali dengan anakku. Kau menyadarinya kalau kau sudah melakukan semua itu. Tapi aku janji tidak akan mengatakan apa-apa. Aku datang padamu dan meninggalkan semuanya. Jadi tolong biarkan aku di sini, Nyonya besar. Kalau kau usir aku akan menjadi pengemis di jalanan. Tolonglah aku. Nyonya besar, aku sudah banyak melalui hal dalam kehidupanku dan aku sangat menderita. Tolong lihatlah kondisiku sekarang. Setiap kali aku mengalami penderitaan, takdir tidak pernah memihak padaku. Aku selalu saja menderita. Tolonglah aku. Di mana aku akan tinggal? Aku sudah tidak punya apa-apa. Semuanya sudah jatuh. Lihatlah rambutku. Aku tidak tahu apa yang terjadi padaku. Tapi aku ingin kau melupakannya. Tolong percaya padaku. Aku tidak akan bilang apa-apa pada Sanam. Aku bersumpah aku tidak akan mengatakan apa-apa padanya. Aku tidak akan bilang apa-apa. Apa kau pikir aku gila? Sampai aku mencoba untuk menyakiti orang lain. Aku tidak akan melakukan itu untukmu. Aku berjanji, aku akan selalu tutup mulut. Tapi tolong jangan usir aku keluar dari Baiklah, rumah Razia. ini. Baiklah, aku tahu. Kau boleh tinggal di sini. Tapi aku minta, kau sekarang tinggal di sini sebagai pelayan. Sebagai pelayan. Itu benar. Karena orang sering lupa dari mana sebetulnya dia berasal. Kalau kau menjadi seorang pelayan, kau akan ingat di mana kau berasal. Kalau kau mau, kau bisa tinggal di rumah ini. Tapi kalau tidak, Baiklah, aku akan terima. bagus. Apakah ini lelucon? Apa kau sadar apa yang kau katakan? Kau bicara tentang pernikahan, Faiz. Ini bukan permainan anak-anak. Ini adalah komitmen seumur hidup. Keputusan itu tidak diambil dengan tergesa-gesa. Tapi Karahat, seseorang jatuh cinta pada pandangan pertama. Itu yang aku tahu. Aku percaya Haya diciptakan hanya untukku, bukan untuk orang lain. Aku belum pernah merasakan ini pada wanita lain.
Apa yang aku rasakan sekarang hanya untuk Haya. Aku ingin membuatnya bahagia. Aku ingin mengisi hidupnya dengan kebahagiaan, Kak. Aku ingin membuat hidupnya menjadi indah. Percayalah padaku. Aku mencintainya. Aku sangat mencintainya, Kak. Aku bersungguh-sungguh. Bukankah kau pernah mengatakan agar aku segera menikah? Benar kan? Iya, tapi pernikahan adalah sebuah keputusan yang penting. Dan kau harus memikirkan banyak hal. Kau baru saja menyelesaikan sekolahmu. Kau belum mengerti bagaimana kau mengelola sesuatu. Kau harus merasa cukup mampu untuk mengambil tanggung jawab. Aku sudah mampu, Kak. Aku mampu. Setelah aku menikah dengan Haya, aku akan lebih bertanggung jawab. Aku tahu bahwa cinta akan memotivasi aku. Ketika aku akan bertanggung jawab, aku tidak akan nakal lagi. Aku mengatakan, jika ada seseorang yang bisa membawaku ke jalan yang benar, itulah Haya. Kak Rahat, selama ini kau tidak pernah menolakku untuk apapun. Izinkan aku menikah dengan Haya, Kak. Aku mohon Kak, izinkan aku menikah dengan Haya. Aku mohon, Kak Rahat, aku mohon. Baiklah, tapi katakan sesuatu padaku. Haya, bagaimana dengan dia? Maksudku, apakah dia mencintaimu juga? Kak Rahat, aku butuh bantuanmu dalam hal ini. Maukah kau bicara dengan Haya atas namaku? Aku mohon, Kak, bicaralah dengannya. Kau mau kan? Aku tahu kau pasti tidak akan bisa menolakku, Kak Rahat. Oh, aku jadi lupa. Kau ingin mengatakan sesuatu? Katakan padaku. Tidak ada. Kau yakin? Terima kasih, Kak Rahat. Terima kasih banyak. Terima kasih. Siapa yang mau bawa kue ini? Apa kau membawa kue ini? Ahil, Kau pernah mengatakan padaku, kau merayakan ulang tahun semua orang, terlepas dari usia seseorang. jadi kau membawa kue ini untuk merayakan hari ulang tahun ibuku? Sanam, aku setuju kita punya banyak perbedaan. Tapi aku menghormati ibumu, sama seperti aku menghormati orang tuaku sendiri. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang tuamu 20 tahun yang lalu. Tapi hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan aku percaya, kita harus merayakannya di ingatan kita. Terima kasih. Kau bilang apa? Terima kasih. Ah, itu bukan apa-apa. Dan tolong, aku sedang sibuk. Jangan menggangguku ya.
Selamat ulang tahun, Ibu. Ibu, aku selama ini selalu menyesal bahwa aku tidak bisa tahu tentang Ibu. Bagaimana Ibu tersenyum dan berbicara. Tapi Ibu, aku berjanji pada Ibu sejak hari ini. Aku akan mencari tahu semuanya untuk Ibu. Aku akan cari tahu bagaimana ayah dan ibu meninggal. Aku akan cari tahu apa kalian berdua telah dibunuh. Kalau itu pembunuhan, aku akan mencari pelakunya. Itu janjiku pada ibu. Ya Allah, beri aku kekuatan untuk memenuhi janjiku pada ibuku. Selamat ulang tahun, Ibu. Nyonya besar? Nyonya sedang apa di sini? Nyonya butuh sesuatu? Sanam, apakah itu kau? Apa yang kau lakukan di sini? Iya, aku. Aku belum ngantuk. Apa kau sedang ada masalah? Tidak ada masalah apa-apa. Sepertinya kau sedang ada masalah. Katakan saja padaku, aku siap membantumu. Apakah Ahil mengatakan sesuatu padamu? Bilang saja, aku tidak akan marah. Tidak ada apa-apa, Nyonya. Sanam, aku merasa ada sesuatu yang mengganggumu. Aku memang bukan ibumu. Tapi anggaplah aku ini seperti ibumu. Kau bisa berbagi apa saja denganku. Nyonya besar. Orang tuaku sudah meninggal 20 tahun yang lalu. Tapi aku merasa bahwa ada orang lain yang berhubungan dengan mereka. Ada seseorang yang aku sama sekali tidak tahu. Orang itu orang asing bagiku. Tapi dia tiba-tiba terkait denganku. Dan orang itu telah mengatakan sesuatu yang aneh. Tapi aku tidak tahu sebenarnya siapa orang itu. Lihatlah di sekitarmu. Kau akan mengetahui rahasia yang belum pernah kau tahu. Itu tidak mungkin. Apa? Bukan apa-apa. Maksudku, aku ingin mengatakan seperti yang kau katakan kalau orang tuamu memang sudah tiada. Lalu kenapa kau merasa ada orang lain yang membunuh orang tuamu? Aku juga tidak tahu. Tapi aku harus tahu bahwa sebenarnya orang tuaku tidak meninggal dalam kecelakaan. Tapi mereka meninggal karena dibunuh. Aku merasa ngeri memikirkannya. Sebenarnya apa yang telah terjadi? Bahwa seluruh keluargaku tewas
dan semuanya hancur. Tapi kemudian aku merasa bahwa semuanya belum berakhir. Ada sesuatu yang tersisa. Orang yang kusayang masih hidup. Yang berhubungan darah denganku. Siapa itu? Aku belum dapat jawabannya. Sanam anakku, kau terlalu banyak berpikir sehingga kau menjadi gelisah seperti sekarang. Dengar sayang, tidak ada gunanya berpikir tentang sesuatu di mana kau tidak bisa mengontrolnya. Kau harus bisa mengendalikan dirimu. Jadi, berhenti berpikir tentang semua ini. Biarkan berlalu. Waktumu cuma 3 bulan. Dan setelah itu kau bisa bebas. Benar kan? Apapun yang terjadi, semua karena kehendak Allah. Kita tidak bisa membatalkan apa yang telah terjadi. Aku tahu bahwa kita tidak bisa mengubah apa yang telah terjadi. Tidak peduli apa yang kulakukan, orang tuaku tidak akan datang kembali. Tapi entah kenapa, aku merasa aku akan segera mencari tahu tentang orang tuaku, tentang masa lalu mereka dan bagaimana mereka meninggal. Tidak hanya itu. Sejak aku mengetahui bahwa mereka pernah tinggal di kota ini dan tinggal di wilayah ini, aku merasa kalau takdir yang menginginkan agar aku tahu lebih banyak tentang kepergian kedua orang tuaku. Aku tidak mengerti bahwa takdirku akan membantuku mengetahui tentang orang tuaku. Aku menemukan pekerjaan di Bopa. Aku pikir itu hanya kebetulan saja. Tapi ternyata itu bukan suatu kebetulan. Aku ditakdirkan untuk datang ke kota ini, untuk bekerja di keluarga ini. Dan mencari tahu tentang masa lalu kedua orang tuaku. Sesuatu masih ada di sana. Tapi aku tidak tahu apa itu dan siapa. Tapi aku pasti menemukannya. Aku yakin aku pasti akan mendapatkan semua jawabannya. Semua jawaban dari semua pertanyaanku cepat atau lambat. Nyonya besar, apa Nyonya akan membantuku mencari tahu jawaban dari pertanyaanku? Nyonya akan membantuku, kan? Katakan. Pergi dari sini. Aduh, ya ampun. Ya Tuhan, kau mematahkan pinggang rampingku ini. Bagaimana aku akan bergoyang sekarang? Aku adalah lemah lembut. Astaga, kau menendangku saat tidur karena kau cemburu pada bodiku ini, kan? Aduh. Kau hanya seorang pelayan. Bertindaklah seperti pelayan dan bicara padaku dengan sopan.
Aku ini bukan orang sembarangan. Oh begitu. Aku ini seorang budak ya. Kalau aku seorang budak, tapi kau bukanlah seorang ratu. Kau tidak pantas bicara begitu dan datang untuk tidur di kamar pelayan. Ini nasib burukku karena harus tinggal denganmu. Nilai berlian tidak pernah jatuh. Bahkan waktu dia pun jatuh ke tanah, harganya tidak pernah berubah. Aduh ya ampun, cuma aku di sini satu-satunya yang menjadi pelayan lemah lembut. Akulah ratunya di sini. Kau harus tahu itu. Kau harus melakukan apa yang aku minta. Apa kau mengerti? Dan ini, Hei, apa yang kau Ini- lakukan itu? Hei, tunggu dulu. Jangan dibuang-buang. mulai hari ini kau harus tidur di lantai. Di lantai. Aku tadi sedang bermimpi bagus. Aku melihat aktor Imran Hashmi dalam mimpiku. Dan dia hendak menyentuh tubuhku ketika kau mengganggu tidurku. Lalu kenapa kau masih duduk di sini? Ayo sana. Buat apa aku tidur di lantai? Astaga, ayo cepat turun ke sana. Cepat pergi. Dan jangan lupa, matikan lampu sebelum kau tidur ya. Karahat, tenang, tenang dulu. Jangan berlebihan. Ingat, kau harus tenang. Dan jangan gugup. Oke? Pasti bisa. Dia Haya. Aku suka padanya. Aku sangat mencintainya. Aku bersungguh-sungguh. Aku ingin menikahinya. Aku ingin mengatakan sesuatu padamu. Kau selalu mengatakan itu sudah lama padaku. Seseorang tidak seharusnya gugup untuk mengatakan perasaannya. Tidak perlu ditunda untuk mengatakan itu. Aku ingin mengatakan tentang sebuah pernikahan. Aku tahu. Dia ingin minta persetujuanku untuk pernikahan. Aku ingin bertanya kepadamu. Jika kau siap untuk menikah, apakah kau setuju menikah dengan Faiz? Apakah kau yakin? Terima kasih. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Akhirnya Rahat bicara tentang pernikahanku. Aku sudah lama menunggu untuk ini. Ya Allah, saat dia bertanya ini, hatiku berdetak kencang.